Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Yaitu jarak antara data menuju rata-rata. Jadi data itu menuju rata-rata itu simpangannya berapa. Simpangan rata-rata itu disebut juga dengan deviasi means. Dirumuskan dengan sigma penjumlahan frekuensi dikali dengan nilai mutlak dari hasil pengurangan nilai tengah dikurang dengan rata-rata dibagi dengan penjumlahan frekuensi. Jadi inti utama dari simpangan rata-rata kita juga harus mengetahui rata-ratanya. Ini adalah X rata-rata, ini namanya nilai tengah. Kita coba soal berikut ini. Tentukan simpangan rata-rata dari data kelompok. Langkah awalnya kita harus cari dulu rata-rata, karena kata kunci dari simpangan rata-rata itu adalah rata-rata. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mencari rata-rata. Langkah awal kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah untuk kelas pertama itu caranya batas atas ditambah batas bawah kita bagi 2. Berarti 61 ditambah 65 bagi 2 dapatlah nilainya 63. Maka ini kelas yang pertama. Kelas yang kedua, 66 ditambah 70 bagi 2 68. Kelas yang ketiga, 71 tambah 75 bagi 2 73. Kelas keempat, 76 tambah 80 bagi 2, 78. Kelas kelima, 81 tambah 85 bagi 2, 83. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah. 4 dikali 63 dapat 252. 1 dikali 68, 68. 2 dikali 73 itu 146. 1 dikali 78, 78. 2 dikali 83 dapatlah 166. Dimana rumus rata-rata itu diperoleh adalah sigma fx. Berarti fx ini kita jumlahkan, nilainya adalah 710. Kita bagi dengan sigma f. F ini kita jumlahkan dapatlah nilai 10. Kita bagi dapatlah nilai rata-ratanya menjadi 71. Setelah dapat rata-rata 71, kita ikuti rumus simpangan rata-rata. Yang pertama, nilai tengah kita kurangi dengan rata-rata. Untuk kelas yang pertama, nilai tengahnya 63. Kita kurangi dengan rata-rata ada 71. Berarti 63 dikurang 71 dapatlah min 8. Kelas yang kedua, 68 kita kurangi dengan 71 dapatlah min 3. Kelas ketiga, 73 dikurangi dengan 71 dapatlah 2. 78 dikurang 71 dapatlah 7. 83 dikurang 71 12. Kemudian di sini nilai mutlak. Nilai mutlak itu artinya nilai pengurangan ini tadi itu harus selalu positif. Berarti min 8 jadi 8, min 3 jadi 3, 2 jadi 2 tetap, 7 tetap 7, 12 tetap 12. Setelah itu, baru kita kalikan dengan frekuensi. Berarti ini kita kalikan dengan frekuensi 4 dikali 8, 32. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 7, 7. 2 dikali 12, 24. Kemudian kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan ini hasilnya 70. Kita bagi dengan penjumlahan frekuensi. Penjumlahan frekuensi adalah 10. Setelah dapat, kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata. Tadi kita dapat sigma f dikali nilai mutlak x dikurang x rata-rata itu adalah 70. Kita bagi dengan sigma frekuensinya itu adalah 10, sehingga simpangan rata-ratanya adalah 7. Soal yang kedua. Pertanyaannya, tentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok tinggi badan.
Untuk mencari simpangan rata-rata untuk tinggi badan, kita harus tahu frekuensi. Di sini yang diketahui frekuensi kumulatif. Berarti kita harus ubah dulu ke frekuensi. Cara mengubah ke frekuensi yaitu caranya kelas pertama tetap 2. Kelas kedua itu caranya frekuensi kumulatif kedua dikurangi dengan frekuensi kumulatif pertama. Berarti 6 kurang 2, 4. Untuk kelas yang ketiga, frekuensi kelas 7, frekuensi untuk kumulatif kelas ketiga, kita kurangi dengan frekuensi kumulatif kelas kedua. Berarti 7 kurang 6, 1. Untuk yang keempat, frekuensi kumulatif keempat kita kurangi dengan frekuensi kumulatif yang ketiga. 9 kurang 7 itu adalah 2. Frekuensi yang kelima itu adalah frekuensi kumulatif kelima kita kurangi dengan frekuensi kumulatif yang keempat. Berarti 10 dikurang 9 dapatlah 1. Inilah nilai frekuensinya. 2, 4, 1, 2, 1. Setelah lengkap nilai X-nya, nilai frekuensinya, baru kita ikuti cara mencari simpangan rata-rata. Langkah awalnya kita cari dulu rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata, kita harus cari dulu nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita jumlahkan batas atas ditambah dengan batas bawah bagi 2. Berarti 152 tambah 158 bagi 2 dapatlah 155. 159 tambah 165 bagi 2, 162. 166 ditambah dengan 172 bagi 2 dapat 169. 173 ditambah dengan 179 kita kalikan bagi 2 itu 176. 180 ditambah dengan 186 bagi 2 dapatlah 183. Setelah itu kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah. 2 dikali 155, 4 dikali 162, 1 kali 169, 2 dikali 176, 1 dikali 183. Kemudian cara rata-ratanya itu gunakan rumus sigma Fx. Maka Fx ini kita jumlahkan dapatlah nilainya 1662. Dibagi dengan sigma F. F ini kita jumlahkan dapatlah 10. Maka rata-ratanya itu kita bagi menjadi dapatlah nilainya 166,2. Setelah dapat rata-ratanya, baru kita ikuti simpangan rata-rata. Langkah awalnya kita cari dulu nilai X, kita kurangi dengan rata-rata. Nilai X yang pertama itu 155, kita kurangi dengan rata-ratanya 166,2. Dapatlah nilainya min 11,2. Kelas yang kedua, 162 kita kurangi dengan 166,2 itu dapatnya min 4,2. 169 kita kurangi dengan 166,2 dapatnya 2,8. 176 kita kurangi dengan 166,2 dapatnya 9,8. 183 kita kurangi dengan 166,2 dapatnya adalah 16,8. Setelah itu, nilai X kurang X rata-rata ini kita nilai mutlakkan. Nilai mutlak itu artinya nilainya semuanya harus positif. Maka yang min 11,2 jadi positif, min 4,2 jadi positif, sedangkan yang positif tetap nilainya positif. Setelah itu kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 2 dikali dengan 11,2 dapatnya 22,4. 4 dikali 4,2, 1 dikali 2,8, 2 dikali dengan 9,8, 1 dikali dengan 16,8. Setelah itu kita sigmakan atau kita jumlahkan. Kita jumlahkan hasilnya 78,4. Dibagi dengan kita sigmakan frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 10. Maka simpangan rata-rata dapat kita cari. Tadi sigmanya ini adalah 78,4. Kita bagi dengan 10 dapatlah nilainya 7,84. Inilah simpangan rata-ratanya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Soal yang ketiga kita disuruh mencari nilai rata-rata juga, simpangan rata-rata dari diagram lingkaran yang berbentuk derajat. Bagaimana cara mengerjakannya?
kita ubah diagram lingkaran ini ke tabel. Cara mengubahnya kita lihat. Untuk yang biru ini 170 sampai 174 itu 108 derajat. Yang oranye 175 sampai dengan 179 itu 72 derajat. Yang abu-abu 180 sampai 184 itu 144 derajat. Yang kuning 185 sampai 189 itu 36 derajat. Derajat ini kita ubah ke dalam bentuk frekuensi. Bagaimana caranya? Caranya kita kalikan dengan jumlah data yang tersedia. Karena dia derajat, maka kita bagi dengan 360. Maka untuk kelas pertama, 170 sampai dengan 174 itu 108 derajat. Kita kalikan dengan 10 orang. Berarti 108 kita bagi dengan 360 karena dalam bentuk derajat. Kali dengan 10 dapatlah frekuensinya 3. Kemudian kelas kedua 175 sampai dengan 179 itu 72 derajat. Maka kita cari 72 dibagi 360, kita kali dengan 10, dapatlah nilainya 2. Untuk kelas ketiga 180 sampai 184 itu 144 derajat. Maka kita ubah menjadi 144 dibagi dengan 360, kita kalikan dengan 10 orang sampelnya, sehingga dapatlah 4 orang. Kelas yang keempat, 185 sampai dengan 189 itu 36 derajat, berarti 36 dibagi dengan 360, kita kalikan dengan 10, dapatlah 1 orang. Inilah frekuensinya. Setelah lengkap frekuensinya, baru kita bisa mencari simpangan rata-rata. Bagaimana cara mencari simpangan rata-rata? Langkah awal kita cari dulu nilai tengah. Cara mencari nilai tengah atau nilai X itu adalah batas bawah tambah batas atas bagi 2. Berarti 170 tambah dengan 174 kita bagi 2, dapatlah nilainya 172. Kelas yang kedua, 175 dikurang dengan 179 kita bagi 2, dapatlah 177. Kelas yang ketiga, 180 dikurangi dengan 184 kita bagi 2, 182. Kelas yang keempat, 185 kita tambah dengan 189 kita bagi 2, dapatlah 187. Setelah itu kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah. 3 kali 172, 2 kali 177, 4 dikali 182, 1 dikali dengan 187. Berdasarkan rumus rata-rata, bahwa rumusnya adalah sigma fx. Artinya fx ini kita jumlahkan, dapatlah nilainya 1785. Kita bagi dengan sigma f, artinya f ini kita jumlahkan dapatlah 10. Setelah kita bagi, dapatlah nilai ratanya adalah 178,5. Setelah dapat 178,5, kita cari nilai X dikurang X rata-rata. X yang pertama, 172 dikurangi dengan 178,5, itu dapatlah nilainya min 6,5. 177 dikurangi dengan 178,5, dapatlah min 1,5. 182 dikurangi dengan 178,5, dapatlah 3,5. 187 kita kurangi dengan 178,5, dapatlah nilainya 8,5. Nilai mutlak, artinya nilainya harus positif, berarti nilai X kurang X rata-rata ini yang negatif kita ubah jadi positif. 6,5 min 6,5 jadi 6,5, min 1,5 jadi 1,5, sedangkan yang positif tetap. Setelah itu kita kalikan dengan frekuensi. 3 dikali 6,5, 2 dikali 1,5 dapat 3, 4 dikali 3,5 dapat 14, 1 dikali 8,5 dapat 8,5. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian ini, itu dapatnya 45. Dibagi dengan kita jumlahkan frekuensi, dapatlah 10. Maka simpangan rata-rata kita masukkan nilainya tadi sigma f dikali nilai mutlak ini tadi nilainya adalah 45. Kita bagi dengan sigma f itu adalah 10, tadi sudah kita cari, maka simpangan rata-ratanya adalah 4,5. Demikianlah penjelasan tentang simpangan rata-rata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.